A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Ahmaduhu wa nusolli ala rasulika wa ala alihi masih. Bapak Ibu hadirin sidang Jum yang berbahagia. Alhamdulillah kita jumpa lagi di pagi ini, subuh ini. Tiada lain adalah untuk mentelah kembali buku wajib kita dari Hadrat Masih Maud alaihissalam Syatul Wahyu. Pagi ini sampai di halaman 62. Semoga Bapak Ibu hadirin dapat kesempatan untuk mengikuti acara rutin ini. Alhamdulillah Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk kembali dipersilahkan ya, untuk menyampaikan lanjutan dari kemarin. Sekarang sampai di halaman 62. Silahkan Pak Mubalik. Baik, bismillah Pak Dudun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik wa sallim innaka Hamidum Majid. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan kembali mutolaah kita pada pagi hari ini. Dan lanjutan buku Hakikatul Wahyi yang sudah sampai di halaman 62 ya. Ya, kemarin sudah disampaikan bahwa kedatangan Al-Masih ya, yang kedua maupun yang pertama kemarin ya. Yang pertama itu adalah 7 abad. Maksudnya Rasulullah itu datang ya 7 abad sesudah Hazrat Isa SAW. Ya. Nah, kemudian untuk yang kedua kali atau hakam yang kedua untuk Nasrani dan Yahudi ini di akhir zaman, maksudnya untuk kaum muslimin itu 2 kali lipatnya. Yang pertama yaitu di abad yang ke-14. Inilah hakam yang muncul ya di akhir zaman ini. Nah, kemudian beliau menjelaskan bahwa ada wahyu yang paling sempurna dan paling puncak ya, di antara 3 jenis wahyu ya, yang masuk pada jenis ilmu yang ketiga. Ya, jadi ada 3 jenis ilmu ya, yang akan dibahas di sini. Jadi orang yang menerimanya itu, khusus yang ketiga ini yang hakul yakin, itu akan mereka tenggelam ya dalam cahaya lautan cahaya ilahiyah ya, sehingga mereka bisa menyelami ilmu makrifat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Nah, hakul yakin. Nah, sini beliau lanjutkan seperti yang sudah tampil di layar Bapak Ibu sekalian. Sini beliau bersabda, seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya. Jenis pertama dari wahyu atau mimpi hanya menyampaikan pada ilmu yakin. Jadi jenis pertama yang yang diterima oleh
orang yang sama sekali tidak punya hubungan dengan Allah Ta'ala kan. Itu hanya ilmu yakin. Seperti seseorang melihat asap di kegelapan malam. Lalu ia berkesimpulan melalui dugaan bahwa di sana pasti ada api. Di kesimpulan ini sama sekali tidak meyakinkan, sebab mungkin saja itu bukan api, melainkan debu yang menyerupai asap. Atau boleh jadi itu adalah asap, akan tetapi ia keluar dari tanah yang di dalamnya ada materi yang bersifat api. Jadi ilmu yakin ya, hanya dugaan ya. Di sana pasti ada api karena ada asap kan, seperti itu. Nah, dengan demikian tingkatan ilmu ini tidak dapat membebaskan seseorang yang berakal dari prasangka-prasangkanya dan tidak dapat pula memberikan suatu kemajuan kepadanya, melainkan hanya menghasilkan sebuah khayalan yang muncul dalam pikirannya. Jadi segenap ru'ya dan ilham yang diperoleh seorang penerima dalam cakupan ilmu ini adalah hasil bentukan tertentu dari otak dan tidak ada hubungannya dengan keadaan amal perbuatannya. Dia hanya kesimpulan otaknya saja atau dugaan pengetahuannya saja kan itu. Seperti tadi ya, ada asap, ada api kan. Nah, karena kan belum tentu. Ya kalau apa namanya, Bapak Ibu pernah ke tempat air panas gitu ya, pemandian air panas itu kan ada uapnya juga kayak asap kan itu. Kan apinya kan nggak ada kan, cuma panasnya saja kan itu. Yang bersifat api, makanya tadi beliau sebutkan sini boleh jadi itu adalah asap, tetapi ia keluar dari tanah yang di dalamnya ada materi yang bersifat api kan itu. Terus juga apa namanya, gas bumi ya. Gas bumi itu kan keluarnya asap juga, asap putih gitu ya. Asap putih. Nah, itu apa namanya, apinya kan tidak terlihat, cuma asapnya saja kan. Nah, dia hanya dugaan dari atau khayalan yang muncul dari pikirannya. Maka di sini beliau sampaikan bahwa segenap ru'ya atau ilham atau wahyu yang diperoleh si penerima tadi itu ya, dalam cakupan ilmu ini ya, itu hasil bentukan tertentu dari otaknya gitu. Dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan amal perbuatannya gitu. Dia beramal ini karena apa namanya, sehingga mendapatkan ilham atau ru'ya itu ya, tidak. Nah, inilah permisalan ilmu yakin ya. Orang yang sumber ru'ya dan ilham-ilhamnya ada pada tingkatan ini, seringkali hatinya dikuasai oleh setan. Dan terkadang setan memperlihatkan mimpi atau ilham untuk menggelincirkannya. Dan sebagai dampaknya, dia akan mengklaim dirinya sendiri sebagai pemimpin rohani kaum atau rasul, dan ia akan binasa. Nah, kan banyak ini ya, dalam tingkatan ini ya, orang-orang, makanya ada nabi palsu kan ya. Nah, kemarin di tahun 2000-an kan ada juga yang mengklaim sebagai Imam Mahdi lah kan itu. Nabi Isa kan itu. Ya, mereka mendapatkan ini ya, ilham-ilham atau ru'ya-ru'ya yang pada tingkatan ini kan itu. Ya, sehingga kebanyakan ini kata beliau kan dikuasai oleh setan, sehingga dalam mimpi itu atau suara-suara yang mereka dengar itu ya menggelincirkan mereka gitu. Nah, sehingga mereka mengklaim ya bahwa dia adalah pemimpin atau rasul atau nabi, Imam Mahdi dan seterusnya. Tapi tidak berlaku lama gitu ya. Masanya tidak lama. Ya, karena itu tadi ya, itu kan hanya perbuatan setan ya yang akan menggelincirkannya ya. Memberikan kesenangan di awalnya kan itu ya.
atau diiming-imingi dan seterusnya. Nah, sebagaimana ada seorang penduduk Jammu yang bernasib buruk, ya, namanya Cirahdin, ya, yang sebelumnya merupakan anggota jamaahku. Ia telah menerima ilham syaitani. Ia menyebutkan bahwa dirinya adalah seorang rasul dari antara para rasul. Dan sebagai akibatnya, ia menjadi binasa. Di banyak contoh seperti tadi saya sampaikan, ya. Ini beliau menulis namanya di sini, namanya Cirahdin. Ya, ini ya pengikut beliau, ya, masih maut gitu maksudnya. Kan beliau sebutkan sebelumnya merupakan anggota jamaahku. Ia mengaku bahwa Hazrat Isa alaihissalam telah memberikan kepadanya sebuah tongkat untuk membunuh Dajjal, ya. Dan dia menyebut diriku sebagai Dajjal. Maka sesuai dengan nubuatan dalam risalah Dafi'ul Bala wa Mi'yar Ahlil Istifa, ia mati bersama kedua anaknya yang masih berusia muda disebabkan penyakit pes. Nah, dalam mimpinya itu ya diberikan tongkat, ya. Diberikan tongkat untuk membunuh Dajjal, dan Dajjalnya itu masih maut katanya, kan. Tapi tidak berlaku lama, ya, dia kemudian meninggal, ya, karena terkena penyakit pes. Menjelang hari kematiannya, ia telah menulis sebuah makalah dengan corak mubahalah, ya, pertandingan doa. Dan ia menyebarkannya dengan menyebutkan namaku dan menyatakan, semoga Allah membinasakan siapa yang berdusta di antara kita. Memang dia berani di sini, ya, mubahalah, dan kemudian disebarkanlah risalah tulisan dia itu, kan gitu. Ya. Dia menyatakan di sini, semoga Allah membinasakan siapa yang berdusta di antara kita, maksudnya di antara dia dengan masih maut, gitu ya. Nah, kemudian ia mati beserta kedua putranya, ya, disebabkan oleh penyakit pes pada tanggal 4 April 1906. Maka bertakwalah kalian kepada Allah, wahai orang-orang yang menerima ilham. Nah, yang meninggal duluan, ya, ini Cirahdin ini, ya, dibandingkan dengan masih maut. Nah, yang di sini memberikan indikasi ya bahwa ini yang media sampaikan ini, ya, semoga Allah membinasakan siapa yang berdusta di antara kita, kan. Nah, yang duluan yang binasa itulah yang berdusta, kan begitu. Baik, lanjut. Nah, ini tadi jenis yang pertama, ya. Jadi hanya dugaan-dugaan saja gitu, tanpa melihat sendiri gitu. Nah, yang kedua ini seperti seorang yang melihat seberkas cahaya dari kejauhan, ya, di malam gelap gulita serta udara dingin yang luar biasa. Sekalipun cahaya itu telah membantunya untuk melihat jalan, akan tetapi ia tidak dapat menjauhkan rasa dinginnya itu. Derajat ini dinamakan ainul yakin. Ya, seorang arif billah yang sudah mencapai derajat ini memang mempunyai hubungan dengan Allah Ta'ala. Akan tetapi hubungan itu tidaklah sempurna. Ya. Jadi pada derajat ini banyak didapati ilham-ilham syaitani. Karena hubungannya dengan Allah Ta'ala tidak sekuat seperti hubungannya dengan syaitan. Nah, dalam taraf ainul yakin pun masih ada juga ilham-ilham syaitani gitu. Ya, dia dapat keyakinan, ya, kemudian dia melihat sendiri, kan. Nah, di sini beliau sebutkan, ya, hanya orang-orang yang arif billah ini kan arif mengetahui, ya, billah Allah Ta'ala gitu, mengetahui Allah Ta'ala, kan, tahu dengan Allah Ta'ala atau kenal dengan Allah Ta'ala, ya. Harusnya mereka ini dalam derajat ini mereka memang mempunyai hubungan dengan Allah Ta'ala, kan itu. Tapi hubungan itu belum sempurna gitu, ya. Belum sempurna. Nah, di sini tadi, ya, dalam
Dia melihat dari kejauhan ada cahaya kan. Tapi cahaya itu tidak memberikan manfaat untuk dirinya gitu. Hanya bisa memberikan petunjuk jalan gitu. Tapi belum bisa menjauhkan dari rasa dinginnya kan dalam gelap gulita gitu. Tapi kalau dia mendekat kepada sumber cahaya tadi itu, ya mungkin dia akan bisa menjauhkan rasa dinginnya gitu. Oh ada api kan ya. Akhirnya dia akan mendekat kepada api, hanya menjadi hangatlah badannya dan seterusnya gitu ya. Nah, dia masih jauh, dia yakin bahwa itu api gitu. Tapi dia belum mau mendekat gitu. Kayak di sini hubungannya itu dengan Allah Ta'ala itu tidak sekuat hubungannya dengan setan. Jadi masih ada egonya gitu ya. Sehingga dia tidak mau mendekat. Cukuplah dari jauh saja kan gitu kan. Nah, kemudian di jenis yang ketiga adalah ketika seorang manusia tidak hanya mendapati nyala api di tengah malam gulita yang sangat dingin, tetapi ia juga masuk ke dalamnya dan ia merasakan api yang sebenarnya dan rasa dinginnya menjadi hilang. Di jenis yang ketiga ini dia mendekat pada api itu ya, bahkan masuk ke dalamnya sehingga rasa dinginnya hilang, yang timbul rasa hangatnya kan. Nah, inilah derajat yang sempurna yang di dalamnya tidak mungkin tercampur sangkaan. Dan dia sudah masuk ke dalam api gitu. Jadi dia sudah merasakan bahwa memang api itu panas ya, api itu hangat dan seterusnya kan itu. Sehingga tidak menduga-duga lagi. Derajat inilah yang secara menyeluruh menghilangkan kebekuan dan cengkraman kelemahan insaniah. Keadaan ini dinamakan hakul yakin dan hanya diraih oleh orang yang berderajat sempurna yang memasuki wilayah tajalliyat ilahiyah dan keadaan ilmu dan amalnya menjadi benar. Karena dia sudah masuk ke dalam api itu kan ini. Sudah nyemplung kan ini. Ya, bukan hanya di sisinya, di pinggirnya gitu. Tapi dia sudah merasakan betul ya apa itu api itu kan. Nah, sehingga menghilangkan dengan dia masuk ke dalam api itu ya secara menyeluruh tentunya akan menghilangkan kebekuan dan cengkraman kelemahan manusianya gitu ya. Yang tadinya hanya dugaan-dugaan kan. Nah, makanya yang disebut dengan hakul yakin. Karena dia sudah memasuki tajalliyat ilahiyah, ya penampakan kekuasaan Tuhan. Ya sehingga ya keadaan ilmu dan amalnya itu menjadi baik, menjadi benar karena dia merasakan sendiri. Nah, kalau yang tidak merasakan kan masih ada dugaan-dugaan kan. Nah, sebelum sampai pada derajat ini, keadaan ilmu yang sempurna, keadaan amaliyah belum tercapai sepenuhnya. Dan orang yang mencapai jalinan hubungan yang sempurna dengan Allah Ta'ala, yang mencapai derajat tersebut. Ya pada hakikatnya lafaz wahyu diterapkan pada wahyu yang diterima oleh orang-orang seperti ini. Karena telah terbebas dari pengaruh syetani dan tidak berada pada derajat prasangka, melainkan telah mencapai derajat yakini dan qot'i. Jadi sebelum sampai pada derajat hakul yakin, ya, keadaan amalnya itu belum sempurna gitu. Nah, karena dia juga belum mempunyai hubungan yang sempurna juga dengan Allah Ta'ala. Nah, dalam lafaz dalam kategori ini ya masih ada pengaruh setan yang masih berada dalam derajat prasangka. Ya. Jadi baru keyakinan gitu ya. Belum
sepenuhnya dia yakin ya, hakul yakin, kebenaran, yakin dengan kebenarannya gitu. Nah, itulah nur yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Ribuan berkat menyertai mereka dan mereka memperoleh penglihatan rohani yang benar, yaitu basiroh sahihah ya. Basiroh kan penglihatan, sahihah yang benar ya. Dikarenakan mereka tidak melihat dari jauh, melainkan dimasukkan ke dalam nur itu sendiri. Dan hati mereka memiliki suatu hubungan yang khusus dengan Allah Ta'ala. Nah, jika sudah derajat hakul yakin, ya, dia akan bisa melihat penglihatan rohani yang benar, ya. Basiroh sahihah, basiroh yang sahih. Nah, dia sudah masuk ke dalam nur itu sendiri, ya, sehingga dia mempunyai hubungan yang khusus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagaimana Allah menghendaki, ya, sebagaimana Allah menghendaki agar wujudnya dikenal, demikian juga dia menghendaki agar mereka dikenal oleh hamba-hambanya. Kalau Allah Ta'ala juga ingin ya, dikenal oleh manusia kan itu. Nah, makanya kita harus mengenali siapa itu Tuhan, siapa itu Allah kan itu. Untuk tujuan inilah dia memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan yang agung guna mendukung dan menolong mereka. Setiap orang yang menentang mereka akan binasa, dan setiap orang yang memusuhi mereka pada akhirnya akan dihinakan. Nah, jadi dalam kategori inilah ya, Tuhan itu memperlihatkan tanda yang agung ya, guna untuk menolong mereka tadi yang sudah memiliki hakul yakin. Nah, sehingga setiap orang yang menentang mereka atau juga memusuhi mereka ya, itu akan binasa dengan sendirinya. Bahkan sini bahasa beliau kan akan dihinakan, pada akhirnya dihinakan. Allah memberkati setiap perkataan, gerakan, pakaian, dan rumah-rumah mereka. Dia akan menjadi sahabat orang yang bersahabat dengan mereka, dan akan menjadi musuh orang yang memusuhi mereka. Jadi Allah Ta'ala akan bersama mereka, ya, orang-orang yang mendapatkan hakul yakin tadi. Kepercayaan yang benar kepada Allah Ta'ala kan. Maka di sini setiap perkataan, gerakan, pakaian, dan rumah-rumah mereka itu akan mendapatkan berkat kan. Dan orang yang menjadi sahabat beliau-beliau ini, ya mereka juga menjadi sahabat Tuhan kan, sahabat Allah Ta'ala kan. Dan orang yang memusuhi pun ya akan menjadi musuh Allah Ta'ala kan. Ya kan beliau ini kan datang dari Allah Ta'ala ya, bukan dari dunia kan itu ya. Nah, dia akan menundukkan bumi dan langit untuk mengkhidmati mereka. Nah, sebagaimana dengan mengamati makhluk bumi dan langit, kita terpaksa berkesimpulan bahwa dalam penciptaan mereka pasti ada satu Tuhan. Begitu pula dengan mengamati semua pertolongan, dukungan, dan tanda-tanda yang Allah Ta'ala zahirkan untuk mereka. Kita akan terpaksa menerima bahwa mereka adalah orang-orang yang pilihan di sisi Allah, ya. Makbule ilahi. Ya. Jadi mereka dikenali melalui pertolongan, dukungan, dan tanda-tanda tersebut. Sebab hal-hal demikian begitu banyak dan jelas, di mana tak seorang pun yang dapat menandingi mereka dalam hal ini. Nah, jadi Allah Ta'ala sudah bersama mereka. Allah Ta'ala sudah bersama mereka sehingga apa yang
eh, dia perbuat yaitu kehendak Tuhan gitu, bukan kehendak dia sendiri gitu. Kayak sini kan pertolongan, dukungan itu telah zahir ya untuk mereka-mereka itu. Kayak sini juga disebutkan makbul ya, makbul ilahi ya. Orang-orang pilihan di sisi Allah Ta'ala kan. Jadi mereka itu dikenali yang melalui pertolongan ya, maksudnya seorang utusan itu kan pasti akan ditolong ya. Kemudian akan juga banyak dukungan tanda ya. Seperti kemarin kan ada 300.000 ya, tanda ya, untuk mendukung utusannya kan. Jadi tidak ada kalau sudah begitu banyaknya tanda ya, ya tentunya tidak akan ada lagi orang yang bisa menandingi. Kecuali kalau cuma satu atau dua tanda yang mendukung ya masih lemah kan itu. Ini sudah ribuan, ratusan ribu kan itu ya, tanda yang mendukung kebenarannya. Satu lainnya lagi. Selain itu, sebagaimana Allah Ta'ala ingin memasukkan kecintaan kepadanya ke dalam segenap hati melalui perantaraan sifat-sifat akhlakinya. Seperti itu pula, dia memasukkan pengaruh mukjizat yang sedemikian rupa pada sifat-sifat akhlaki mereka. Sehingga segenap hati tertarik kepada mereka. Mereka adalah golongan yang unik dikarenakan mereka mengalami kehidupan setelah kematian, serta mengalami kebangkitan setelah sebelumnya hilang. Dan begitu gigihnya mereka berjalan pada jalan kebenaran dan kesetiaan, sehingga muncullah sebuah sunnah yang berbeda. Seolah-olah Tuhan mereka adalah satu wujud Tuhan yang berbeda, yang tidak dikenal oleh dunia. Jadi sudah banyaknya tanda tadi, kemudian ada orang yang mengikuti, ya. Sehingga Allah Ta'ala memasukkan kecintaan Allah Ta'ala itu kepada orang-orang, ya, kepada hati-hati yang memiliki sifat akhlaki, ya, sifat akhlak yang baik. Nah, juga memasukkan pengaruh mujizat juga, ya, karena sifat-sifat akhlak mereka. Kemudian segenap hati juga ditarik ya kepada mereka, kepada beliau-beliau itu. Ini hati yang memiliki atau hati yang bersih. Karena mereka merupakan golongan yang dipersiapkan oleh Ta'ala. Ya. Sehingga mereka mengalami kebangkitan, ya, mengalami kemajuan. Ya, setelah sebelumnya itu hilang, ya. Hilang atau juga karena mereka bersabar ya di jalan ketakwaan tadi atau di jalan kebenaran tadi dengan kesetiaannya kan itu ya. Dengan kesetiaan kepada utusannya tadi ya, dia siap menanggung kesusahan demi Tuhannya kan itu. Ya, sehingga akan muncul kan itu ya, sebuah sunnah yang sudah dialami oleh para utusan-utusan yang terdahulu gitu. Dan dia akan mengalami sendiri. Ya, jadi bukan hanya utusannya yang mengalami, tapi orang-orang yang telah ditarik oleh Allah Ta'ala kepada mereka itu pun mengalami juga gitu. Yang dia akan mendapatkan pertolongan, dia akan mendapatkan penjagaan, yang bahkan di sini akan dimasukkan juga pengaruh-pengaruh mukjizat gitu ya. Kelebihan ya dibandingkan dengan orang-orang yang pada umumnya. Nah, sehingga ya menurut orang-orang yang tidak paham ya itu Tuhannya berbeda gitu. Ya padahal sama saja Tuhan mereka dengan Tuhan yang orang tadi itu kan itu. Ya, cuman mungkin penampakan ya orang yang tidak beriman dengan orang yang beriman tentunya berbeda gitu. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin cukup sampai di sini ya untuk mutolak kita pagi hari ini. Ya, insya Allah nanti minggu depan kita lanjutkan kembali gitu ya.